Dalam riwayat lain dikatakan orang yang paling berat siksaannya hari kiamat, riwayat Bukhari, adalah al-musawwirin, orang-orang yang mengukis dan menggambar itu. Maka ini penting untuk diketahui teman-teman sekalian. Tentu yang khilaf di antara ulama hanya masalah foto saja. Dan ini Allahu alam pendapat paling bijaksana, pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah, yang beliau mengatakan foto dibolehkan pada hal-hal yang tidak berbau kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla, gitu kan? Sebab foto ini seperti seseorang yang sedang melihat dirinya di kaca. Itu pendapat beliau. Jadi sama saja diciplak, beda dengan lukis. Lukis itu tidak akan bisa sama, dan memang ini yang dilarang dalam hadis, gitu kan? Kalau gambar, maka ini masih dibolehkan. Makanya para masyayikh pun mengambil gambar sekarang. Mereka tidak sama sekali ada masalah. Terutama pada hal-hal yang darurat ya. Ijazah, paspor, KTP kan gitu. Semua butuh foto gitu kan. Tapi kalau orang sengaja pajang fotonya sesuatu yang tidak ada, ini lebih baik jangan. Lebih baik dihindari. Terutama teman-teman bagi orang yang sudah meninggal dunia, fotonya jangan disimpan. Ini peringatan para ulama. Dikhawatirkan jangan sampai foto itu masuk di larangan tadi. Sehingga orang yang mati itu disiksa gara-gara foto. Saya subhanallah waktu masih kelas 3 SMA di Madinah, sempat saya simpan foto ibu saya, Allah yarham. Ibu saya meninggal. Ada bukan foto beliau, KTP-nya. Jadi ibu saya meninggal tahun 79. Semoga Allah rahmati tentunya. Waktu itu saya masuk umur 4 tahunan. Kemudian saya sempat dapat waktu saya pas lagi sekolah di Madinah, ada KTP beliau disimpan sama ayah saya. Saya ambil, saya simpan mengenang ibu saya tadinya belum paham gitu. Teman saya subhanallah, sekarang beliau sudah doktor Muhammad Rahili, adiknya Dr. Sulaiman Rahili, sahabat dekat saya. Kemudian dia bilang sama saya, dipanggil, duduk di mobil, terus dia nasihatin. Itu kakak kelas saya, dia sudah tingkat 2 kuliah hadis. Dia bilang, Khalid, ente nggak berpikir akhi tentang masalah foto ibu ente kalau ente simpan. Karena pernah saya sampaikan kalau ada saya simpan. Saya bilang, kenapa akhi? Hadisnya itu terlalu tegas gitu. Orang yang paling berat siksaan hari kiamat, neraka nanti akan mengancam, akan menyiksa orang-orang yang punya gambar, lukisan. Anggaplah kalau itu patung, oke. Tapi kalau foto kira-kira masuk, kalau masuk misalnya, minimal. Bagaimana nasib ibu ente? Gitu kan? Lebih baik jangan disimpan. Allahu alam, dan saran saya ente musnahkan. Saya nggak pakai tunggu waktu itu. Saya minta korek dari rumahnya, saya bakar, dan alhamdulillah saya tidak simpan lagi. Karena mengenang orang tua kita dan kerabat kita sudah meninggal teman-teman, dengan memperbanyak amal saleh buat mereka, bukan dengan fotonya. Ya, bahaya. Apalagi kalau foto ibu kita tidak tutup aurat misalnya. Orang-orang dulu kadang-kadang tidak tutup aurat, ya kan? Ini malah berbahaya. Jadi jangan bilang nanti diwaswas oleh syaitan, nanti kamu kena orang tua kamu bagaimana? Ingat, pengikut Nabi Nuh alaihissalam jadi sesat justru karena datangnya iblis menjelma dalam hadis Bukhari dan berkata kepada mereka, maukah kalian mengenang orang-orang soleh itu Nuh dengan para sahabatnya? Maka kata generasi tabiinnya ini tentu saja. Kata iblis menjelma jadi manusia, dia mengatakan, kenapa kalian tidak buat patungnya? Atau gambarnya dipahat, dibuatkan bingkai, kayak kita sekarang foto atau lukisan. Kalian taruh di rumah-rumah kalian, tidak untuk disembah, untuk dikenang. Supaya kalian kalau lihat, maka kalian selalu termotivasi ibadah. Iblis ini godanya jangka panjang. Generasi tabiinnya buat tuh, ada yang pahat patung, ada yang pahat cuman lukisan, dipasang seperti kayu tapi ditempel di dinding rumah mereka. Nggak disembah. Subhanallah, setelah habis generasi tabiinnya, datang tabiinnya, gitu kan? Barulah iblis datang lagi mengatakan orang tua kalian dulu tidak meletakkan ini kosong, tapi menjadikan mereka perantara dengan Allah karena mereka orang soleh. Amal kalian tidak seimbang dengan amal mereka. Mulailah mereka menyembah berhala-berhala, akhirnya terjadi kemusyrikan. Hati-hati teman-teman sekalian, gitu kan? Kita tidak tahu nanti foto-foto ini. Ini amannya ya. Kalau mau lebih aman, yang terbaik kita mengenang orang tua, kakek kita semua bukan dengan foto tapi dengan amal soleh, banyak doakan. Yang dibolehkan dalam agama, gitu kan? Menyebut-nyebut kebaikan mereka, bersedekah buat mereka, itu jauh lebih baik. Cukup nama dan selesai. Nabi SAW tidak ada fotonya. Kalau Allah mau, bisa ada gambar Nabi SAW. Bisa, tapi Allah nggak abadikan. Cukup ditahu ini ada nama Nabi Muhammad SAW, kita bacakan salawat buat beliau. Oh ini ada sahabat-sahabat yang masuk surga, 10 orang dan sahabat-sahabat yang punya kemuliaan, dan ini fadilah-fadilahnya dinukil dalam buku-buku supaya kita tahu fadilah mereka, dicontohi. Hanya itu. Bukan dikenang dengan gambar, karena ini berbahaya sekali efeknya. Jadi saya sarankan keluarga kita yang sudah meninggal, maka jangan dipajang apalagi disimpan. Foto kita pun lebih baik kita simpan teman-teman. Kalau darurat, Syekh Utsaimin menganjurkan agar tetap jangan pelanggaran agama. Maksudnya, kalau kita punya foto, mungkin foto perkawinan, mungkin foto istri atau foto suami, foto anak dibutuhkan, ditaruh di album disimpan.
Di HP pun darurat disimpan. Satu waktu perlu untuk identitas misalnya boleh. Tapi kalau untuk dipajang-pajang, ini ada hukum lain. Seperti misalnya tidak masuknya malaikat di ruangan yang ada gambarnya, itu masuk dalamnya foto kalau itu. Itu masuk di dalamnya juga foto, Allahu alam. Jadi hati-hati karena ini ancamannya sangat berat.